again. Hai guys, welcome back to channel Paroki Beliau. Yeay, balik lagi bareng aku nih ya di Rubik Orang Muda. Nah, kali ini nih mau ngomongin tentang sakramen tobat nih. Cocok kan? Ntar lagi mau rabu-abu. Ingat nggak? Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata sakramen ini tuh sangat istimewa karena menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita, manusia yang lemah dan penuh dengan dosa, dengan Allah yang maha suci tapi hatinya penuh dengan cinta. Tapi ternyata dengan kesempatan yang luar biasa ini, ternyata sakramen tobat itu kurang populer nih, apalagi di kalangan orang muda. Ayo ngaku kalau disuruh tobat, males kan? Kok bisa ya kayak gitu? Nah, ternyata setelah Nia selidiki, ada satu alasan yang paling sering terjadi, yaitu karena kita kurang mengenal dan kurang akrab dengan sakramen yang satu ini. Tak kenal maka tak sayang. Biar sayang, yuk kita kenalan dulu dengan sakramen yang satu ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata istilah yang tepat itu bukan sakramen pengakuan, tapi sakramen pengampunan atau sakramen pendamaian. Kok bisa sih? Emang apa bedanya nih ya? Beda dong, kalau konsepnya sakramen pengakuan itu berarti dalam pikiran kita nih ya, kita itu bakal datang untuk membuat laporan atas dosa-dosa kita. Pantas aja nih kita ngerasa takut, kita ngerasa terbebani, kita ngerasa malu, apalagi kita kenal sama pastornya, ya kan? Tapi bukan gitu konsepnya teman-teman. Kalau misalnya kita mikirnya gitu, berarti dalam pikiran kita nih, itu kita akan bertemu dengan Allah yang kejam, yang suka menghakimi, yang suka ingat-ingat dosa kita. Padahal kan Tuhan gak gitu. Makanya konsep yang benar itu sakramen pengampunan. Nah, kalau konsepnya sakramen pengampunan, itu kita datang dan akan bertemu dengan Allah yang sayang sama kita, yang menunggu kita pulang, yang benar-benar Maha Rahim, yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pentingnya tuh bukan bagaimana cara kita menyusun dosa-dosa kita tuh apa aja, bukan itu, tetapi niat kita untuk bertobat dan kembali pada Allah. Begitu. Teman-teman, kalau ngomongin soal sakramen tobat, Nia jadi inget nih sama satu temennya. Dia pernah nanya dan bilang sama Nia kayak gini, Nia, tapi aku tuh takut kalau melakukan sakramen tobat, apalagi sama pastor yang aku kenal. Aku takut nanti romonya nggak bisa jaga rahasia. Nanti kalau misalnya romonya jadi marah gitu sama aku atau bocorin ke orang lain gimana? Kan malu gitu. Itu pertanyaan yang agak lucu sih ya menurut aku. Karena begitu kita masuk ke ruang pengampunan dosa, kita itu sudah nggak bertemu lagi dengan pribadinya pastor, tetapi kita bertemu dengan imam yang diurapi oleh Tuhan, yang menjalankan tugas pelayanan atas nama Kristus. Jadi bukan atas nama pastornya sendiri. Dengan kata lain, melalui imam yang melayani itu, Kristus yang sangat mencintai kita datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan takut lagi ya. Nah, kalau pemahaman kita soal sakramen yang satu ini udah benar, kalau kita masuk ke ruangan pengampunan itu kita nggak langsung nyebutin dosa-dosa kita. Tapi ada 3 cara atau 3 tahap yang harusnya kita perhatikan nih. Yang pertama, kita masuk itu, kita mulai dengan ucapan syukur atau bahasa teologisnya confessio laudis. Bukan langsung menyebutkan dosa-dosa kita atau confessio peccati. Contohnya seperti ini, Bapak, saya sangat bersyukur atas kebaikan Bapak kepada saya. Saya diberikan begitu banyak berkat, saya diberikan orang tua yang baik kepada saya diberikan lingkungan yang sangat baik kepada saya, seperti itu. Nah, yang kedua, ada pengakuan hidup atau confessio vitae. Nah, di sini kita itu menyebutkan pengakuan hidup kita, kendati saya menerima berkat yang begitu banyak, tetapi saya masih gagal untuk hidup setia, hidup baik kepada Allah.
Karena itu saya melakukan dosa-dosa. Nah, baru di sini kita menyebutkan dosa-dosa kita. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Ada langkah ketiga nih, yaitu pengakuan iman atau confessio fidei. Nah, ini kita tuh menyatakan bahwa kita sangat percaya kepada Allah. Allah itu bakal mengampuni dosa-dosa kita. Contohnya seperti ini. Bapak, walaupun dosa-dosa saya banyak, tapi saya percaya betapa banyak pun atau betapa besar pun dosa-dosa saya, Bapak akan mengampuni dosa-dosa saya. Oleh sebab itu, saya mohon pengampunan dan denda yang sesuai dan berguna bagi saya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman, 3 tahapnya. Jangan dilupain ya, tapi jangan juga cuma dihafalin lalu disebutin, apalagi buat contekan. Bukan gitu konsepnya. Ada baiknya kita benar-benar meresapi 3 tahap tadi. Yang pertama nih, kita benar-benar bersyukur atas karunia Tuhan terhadap kita. Tuhan itu benar-benar baik terhadap kita. Kita berterima kasih kepada Dia karena kita tuh benar-benar dicintai oleh Dia. Ingat-ingat ya. Terus yang kedua nih, kita mengakui kalau kita tuh banyak dosa, kita sangat lemah. Oleh sebab itu kita mohon ampun, kita benar-benar ngomong dosa-dosa kita tuh apa. Baru yang ketiga, kita benar-benar sadar nih, ini yang paling penting. Kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu sungguh baik, Allah itu sangat sayang kepada kita. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Begitu ya. Oke, jadi jangan takut lagi ya buat melakukan sakramen tobat. Oke, gitu aja nih dari Nia tentang sakramen tobat. Jangan ketinggalan ya, karena sesudah ini Nia bakal ngomongin tentang Valentine nih, tentang cinta-cintaan. Ayo, tunggu terus ya, stay tune. Dadah, selamat persiapan Rabu Abu. Shalom, dadah.